Sudah nanya-nanya harga, nggak jadi beli. Gimana solusinya? Apa yang harus aku lakukan? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Parni. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang terjadi di lapangan tentang jualan. Mungkin teman-teman pernah mengalami begini, yang sudah tanya-tanya, tanya harga dari mulai A sampai Z, tanya kelebihan produk, dan banyak sekali yang sudah ditanyakan. Tapi ujung-ujungnya malah pergi, malah kabur. Katanya pergi sebentar, tapi ternyata nggak baik lagi. Gimana solusinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Hal ini sangat penting dan tentunya akan menolong bisnis teman-teman. Yang pertama, kamu harus memiliki database mereka. Ketika kamu sudah memiliki database mereka, otomatis mereka sudah teredukasi dari produk-produk kamu, sudah tahu seperti apa produk kamu. Dan dari sekian persen market yang ada di database kamu, artinya mereka sudah jadi pelanggan loyal kamu. Terus gimana caranya untuk mendapatkan mereka? Untuk bisa mendapatkan mereka, kamu harus tahu masalah mereka, kebutuhan mereka, dan keinginan mereka. Artinya, sebelum mereka masuk ke dalam database kamu, kamu harus mendapatkan mereka dengan menciptakan lead magnet agar mereka tertarik masuk kolam kamu. Gampangnya gini, ketika kamu sudah tahu kebutuhan mereka, keinginan mereka, dan masalah mereka, mereka akan percaya sama kamu bahwa produk kamu ini bisa menyelesaikan masalah mereka. Dengan demikian, kamu harus mencari tahu dulu kebutuhan mereka ini apa. Lalu bagaimana mencari tahu kebutuhan, keinginan, serta masalah mereka? Kak, saya sudah sematkan link di atas atau di deskripsi box tentang bagaimana cara untuk mencari tahu kebutuhan, keinginan, serta masalah mereka. Kemudian, untuk mencapai penjualan, kamu harus sebelumnya melakukan edukasi market. Gimana caranya? Yaitu di tempat di mana database yang sudah kamu simpan. Artinya saat kamu sudah memiliki semua data market kamu, kamu bisa melakukan penawaran konten ini disesuaikan grup WhatsApp, grup Telegram, Facebook group, Instagram, atau media apapun yang kamu create untuk mengumpulkan mereka, maka kamu bisa melakukan edukasi berupa konten. Tentunya konten ini disesuaikan dengan kebutuhan market kamu. Disinilah alasan kenapa harus tahu kebutuhan, keinginan, serta masalah si market. Dari kondisi si market, kamu bisa jadikan semuanya konten. Konten ini harus menjawab semua kebutuhan, keinginan, serta masalah dari si market. Ketika mereka sudah percaya sama kamu, otomatis mereka akan membeli produknya dari kamu karena produk kamu ini menyelesaikan masalah dari mereka. Sebenarnya semudah itu ketika kamu memutuskan untuk berjualan, tetapi banyak orang yang tidak tahu. Mereka pikir asal pasang produk di media sosial pasti akan laku. Padahal tidak seperti itu, apalagi ketika kamu memutuskan untuk jualan online. Kondisinya jauh berbeda, market tidak kenal kamu, tidak tahu siapa kamu, tidak tahu produk kamu. Mereka cuma tahu, oh sekilas di Instagram ada, oh di media sosial ada. Hanya seperti itu saja. Sementara di luar sana banyak produk sejenis punya kompetitor dan kemungkinan mereka bisa mengasih harga yang lebih murah. Makanya ketika produk kamu lebih mahal dari punya kompetitor dan mereka tidak terasa sama kamu, mereka juga tidak tahu bedanya kamu. Mereka pun tidak tahu kelebihan di tempat kamu dibandingkan yang lain, ya sama saja mereka akan lebih milih produk yang lebih murah dibandingkan tempat kamu. Inilah gunanya yang namanya membangun market di dalam database kamu. Mudahnya gini, ketika tempat kamu salon potong rambut dan tetangga kamu kompetitor juga salon potong rambut, selisihnya 10.000 mahal di tempat kamu. Tetapi karena mereka tidak mengenal kamu, mereka pasti akan lebih memilih yang lebih murah. Alasannya ya sama saja kan, sama-sama potong rambut. Tapi ketika mereka sudah trust sama kamu, walaupun selisihnya itu 10.000, 20.000, bahkan 100.000, saat mereka percaya, otomatis akan datang ke tempat kamu, bukan ke tempat kompetitor. Inilah enaknya membangun database ketika sudah memiliki market. Untuk itu bagi teman-teman yang sedang membangun bisnis, usahakan membangun database. Apalagi ketika bisnis kamu bisnis online, tetapi beda ceritanya kalau misalkan itu adalah jualan beras. Gimana cara bangun database orang tetangga sebelah berasnya juga sama harganya. Atau tambal ban juga nggak bisa karena mereka yang datang itu cuma orang-orang yang membutuhkan dan pada saat itu lewat di tempat kamu. Jadi sebelum membangun usaha, usahakan dulu kamu tahu kondisi si market sehingga akan menemukan solusi yang tepat bagi kondisi si market. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan berkomentar di bawah atau juga bisa klik link Instagram
untuk saling berdiskusi. Siapa tahu saya bisa membantu masalah teman-teman. Sampai jumpa.